Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik, sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada. Perkenankan, kali ini saya akan menyampaikan kelanjutan berita atau perkembangan berita pasca terjadinya tanah longsor atau abrasi di bawah jembatan Mahkota 2 Samarinda yang terjadi pada hari Minggu 25 April 2021 siang yang lalu. Ini perlu kami sampaikan karena banyak teman-teman yang bertanya-tanya, terutama di daerah yang jauh dari kota Samarinda. Nah, terus bagaimana sekarang jembatan Mahkota 2 tersebut setelah terjadi musibah longsor atau abrasi di bawah jembatan Mahkota 2 tersebut. Nah, untuk meningkat waktu, izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Jadi perkembangan atau kelanjutan berita ya, pasca terjadinya abrasi atau tanah longsor di bawah jembatan Mahkota 2 Samarinda. Ini gambar jembatan sebelum longsor Bapak Ibu ya, panjang. Ya. Nah, sebagaimana telah kami beritakan sebelumnya bahwa telah terjadi abrasi atau tanah longsor di pinggir Sungai Mahakam di bawah jembatan Mahkota 2 Samarinda, di mana BPBD saat itu melakukan penyisiran korban tenggelam. Ada satu korban tenggelam. Berita tersebut telah tayang pada hari Minggu 25 April 2021 di tribunkaltim.co pukul 12.51. Dan hingga saat ini belum kami terima berita apakah korban sudah ditemukan atau belum. Nah, pada siang harinya, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, ada berita di kompas.com bahwa terjadi pergeseran pada fondasi tiang akibat longsor sehingga jembatan Mahkota 2 atau di Samarinda ditutup. Ini Bapak Ibu gambarnya. Di sini karena longsoran tersebut di sini ada pergeseran sehingga jembatan ditutup oleh Wali Kota Samarinda pada Senin siang sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia bagian barat ya. Berikut ini berita selengkapnya yang ditulis kontributor Samarinda Zakarias Demondaton, editor Teguh Muhammad Valdiarif. Samarinda kompas.com, Wali Kota Samarinda Andi Harun menutup sementara penggunaan jembatan Mahkota 2 pada hari Senin 26 April 2021. Di mana sehari sebelumnya terjadi longsor di sekitar fondasi tiang jembatan sisi Sungai Kapih, yaitu pada hari Minggu 25 April 2021. Andi Harun mengatakan akibat longsor tersebut bikin fondasi tiang geser berdasarkan hasil penelitian sementara oleh konsultan. Itu terjadi pergeseran 7 mm ke kanan dan penurunan 33 mm, ungkap dia saat menuju ke lokasi Senin. Di sini bantaran Sungai Mahakam longsor, 1 orang hilang, itu berita sebelumnya. Penutupan ini dilakukan mulai siang ini pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah, yaitu pada hari
Senin tanggal 26 April yang lalu. Sudah minggu Bapak Ibu ya. Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sampai ada pengumuman, ada keadaan baru. Nah, setelah ini akan ada investigasi lanjutan dari konsultan dan semua pihak terkait lainnya. Untuk perbaikan setelah ini akan dikonsultasikan ke Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan yang disingkat KKJTJ, Kementerian PUPR. Saya sudah tanda tangan surat Kementerian PUPR hari ini, kata Bapak Andi Harun, Wali Kota Samarinda. Sebagai informasi, di sekitar titik longsor terdapat kegiatan pembangunan instalasi pengelolaan air IPA Kalhol milik Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Kencana Samarinda. Proyek itu dikerjakan Balai Prasaran Pemukiman Wilayah Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Proyek menggunakan APBN itu dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Saya tidak ingin spekulasi apakah longsor di sekitar jembatan itu akibat kegiatan proyek ini, IPA Kalhol, atau alasan lain. Proyek ini juga untuk kepentingan masyarakat Samarinda, Bang Dia. Diketahui jembatan Mahkota 2 yang menghubungkan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, dan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, kini berusia 19 tahun sejak dibangun. Ini jembatan dengan panjang 1.428 meter tersebut mulai dibangun tahun 2002 dan digunakan 2017 lalu setelah melalui uji coba layak fungsi. Nah, kemudian berita selanjutnya, Kementerian PUPR datangkan tim ahli periksa pondasi jembatan Mahkota 2. Diberitakan Samarinda Kompas.com pada hari Sabtu yang lalu, yaitu pada atau kemarin 1 Mei 2021 pukul 6.01 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan seperti ini kondisinya, Bapak Ibu dan rekan-rekan serta adik-adik sekalian, pasca terjadinya longsor tersebut. Berikut ini berita selengkapnya terkait dengan pemeriksaan tim ahli yang didatangkan oleh Kementerian PUPR. Penulis kontributor Samarinda, Zakarias Demondaton, editor Doni Aprian. Samarinda Kompas.com, tim ahli jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memeriksa pondasi jembatan Mahkota 2 Samarinda yang bergeser akibat longsor. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk melihat struktur jembatan dari pondasi tiang, dek jembatan hingga kondisi tanah bekas abrasi yang terjadi di sekitar jembatan. Banyak yang harus disurvei. Selain pengukuran, kita juga lihat kondisi tanahnya, posisi sungai seperti apa. Kita pertimbangkan semua. Makanya kita bawa ahli geologi, ahli struktur konstruksi juga terlibat. Ungkap Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yuda Handita Panji Riawan kepada awak media di Samarinda Jumat 30 April 2021. Yuda belum memberikan hasil apapun terkait pemeriksaan lapangan tersebut. Sebab semua data lapangan yang dihimpun
akan dianalisa kembali guna memastikan kondisi jembatan dan rencana penanganan. Berikan kami waktu secukupnya. Kami berusaha secepatnya. Setelah dicek hasilnya bagaimana, baru didesain atau direncanakan lagi penanganannya, terang dia. Untuk penanganan selanjutnya diserahkan ke Pemkot Samarinda sebagai leading sektor penanganan jembatan Mahkota 2 setelah keluar hasil. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Samarinda, Wiru Mardanus, mengatakan tim ahli Kementerian PUPR akan melakukan pemeriksaan selama 2 hari sejak kemarin dan hari ini. Hasil pengamatan lapangan itu nanti dicarikan solusi. Sementara ini kami kumpulkan data-data dulu. Pengukuran lapangan dan lainnya belum tergambar apa-apa, kata dia. Rinciannya 7 mm bergeser ke kanan dan 33 mm turun ke bawah. Pergeseran diduga dipicu sebagian tanah yang ada di sekitar titik fondasi mengalami abrasi. Ini berita sebelumnya ya, fondasi jembatan Mahkota 2 geser ya, tadi sudah saya beritakan. Sebuah proyek pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA Kalhol milik PDAM Samarinda yang berlokasi di sekitar titik longsor dituding sebagai penyebab. Karena terjadi pematangan lahan di bantaran Sungai Mahakam dekat fondasi pilar. Mau dicek lagi apa geser beneran atau enggak, nanti dihitung ulang. Kemarin itu kan hasil ukur sementara, ungkap Heru. Selain tim ahli Kementerian PUPR, Pemkot Samarinda juga menggunakan konsultan dari ITB untuk menganalisis struktur jembatan pasca longsor. Hal yang sama juga dilakukan Balai Perasaran Pemukiman Wilayah Kaltim sebagai penanggung jawab dan PT Nindya Karya selaku kontraktor proyek IPA Kalhol yang dituding sebagai penyebab longsor juga sedang melakukan analisis di lapangan. Hasilnya akan kita sinkronkan antara Pemkot, PT Nindya, dan Kementerian PUPR. Masih dihitung secara teknis, terang dia. Nantinya setelah keluar hasil perihal kondisi jembatan itu barulah dipresentasikan ke Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan yang disingkat KKJTJ. Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan KKJTJ. Hal ini untuk memastikan lebih detail adanya pergeseran atau tidak. Karena itu bakal jadi landasan penyusunan langkah penanganan. Jembatan Mahkota 2 dibangun pada tahun 2002 sebagai penghubung antar wilayah yang dipisah oleh Sungai Mahakam, yakni Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, dan Sungai Kapih, Samarinda Kota. Jembatan ini memiliki panjang 1.428 meter dengan jenis kabel stite dan baru beroperasi 2017 yang lalu. Menurut dokumen perencanaan teknis jembatan kabel stite dari Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Pusjatan Badan Litbang Kementerian PUPR, jembatan jenis kabel stite mengandalkan kabel sebagai penahan beban jembatan. Jembatan jenis ini punya 3 struktur, yakni menara atau pilar atau pilon, kabel, dan dek jembatan.
Ini tentu pengetahuan bagi teman-teman, bagi kita semuanya ya. Cara kerjanya, trek jembatan digantung dengan kabel prategang yang diangkur pada pilar. Masih dalam dokumen itu, model pilar atau pilon mahkota 2 menggunakan menara A setinggi 25 meter. Ada 3 titik menara A penopang badan jembatan. Selain dinilai susah goyah, menara A juga dianggap bersesuaian dengan konfigurasi kabel, estetika atau keindahan, dan kebutuhan perencanaan. Masing-masing menara berdiri di atas tumpuan fondasi yang dibangun di atas tiang pancang setelah ditanam ke dalam sungai dan bibir sungai. Menara atau pilon ini berfungsi menahan beban mati dan hidup yang bekerja pada struktur jembatan menggunakan kekuatan kabel. Panjang kabel mahkota 2 mencapai 740 meter dan lebar 14 meter. Kabel mahkota 2 disebut terpanjang di semua jembatan jenis kabel stayed di Indonesia. Yang terjadi di jembatan mahkota 2 berdasarkan hasil pemeriksaan sementara adalah terjadi pergeseran fondasi yang menjadi tumpuan menara atau pilon sejauh 40 mm. Akibatnya posisi tiang menara atau pilon turut bergeser. Nah, demikian Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik sekalian, telah kami sampaikan perkembangan berita pasca terjadinya abrasi atau tanah longsor di bawah jembatan mahkota 2 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 yang lalu pada siang hari, kemudian pagi harinya ditutup, dan hari Jumat dan Sabtu kemarin telah dilakukan pemeriksaan ahli dari Kementerian PUPR. Nah, dengan berita-berita tersebut mudah-mudahan Bapak Ibu terutama yang jauh dari Samarinda bisa mengetahui kondisi sebenarnya bagaimana kondisi jembatan mahkota 2 pasca terjadinya tanah longsor di bawahnya. Mudah-mudahan mari kita berdoa, mudah-mudahan segera dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Dan pesan saya, karena jembatan mahkota 2 ini ditutup ya kepada semua pengguna jalan, baik yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki, ya tidak usahlah berjalan-jalan di atasnya untuk keperluan apapun, untuk menjaga berbagai hal, berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan jembatan segera dapat ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga dapat segera difungsikan sebagaimana sebelumnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, jangan lupa Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, subscribe, like, dan share-nya kepada channel saya supaya tidak tertinggal dengan berita-berita atau pengetahuan-pengetahuan yang kami sampaikan melalui channel Dalyana Berbagi ini. Yang sudah subscribe, like, dan share diucapkan terima kasih. Yang belum ditunggu. Hanya demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat. Sekali lagi mudah-mudahan jembatan mahkota 2 dapat segera ditangani dengan sebaik-baiknya dan dapat segera berfungsi
sebagaimana sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat. Terima kasih. Lagi, terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.